Tiga ide jualan ini terbuat dari sosis dan tentunya sangat menguntungkan, buatnya juga simple banget. Langsung aja kita mulai, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya. Langsung aja kita mulai. Resep yang pertama ada sandwich sosis sushi. Yang pertama di sini kita siapkan sosis. Untuk sosisnya bisa pakai sosis ayam atau sosis sapi. Ini aku pakai merek G-Boy. Lalu kita ambil 5 pieces sosis, setelah itu satu batang sosis kita potong sampai 2 ya, 2 atau 3 bagian. Ini aku pakai potong 2. Nah, selain itu juga kita ambil satu bagian sosis lalu kita kerat-kerat seperti ini, jangan sampai putus. Supaya nanti hasilnya jadi cantik. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman yang sudah dikerat-kerat. Ini aku pakai potong 2 ya. Nah, di sini juga aku ambil satu sosis lagi, aku potong jadi 3 bagian. Kalau teman-teman mau jual harganya yang murah meriah, ekonomis, jadi satu sosisnya itu kita potong jadi 3 bagian potongan aja. Ini sama juga kita kerat-kerat, jangan sampai putus. Potong semuanya sampai selesai. Selanjutnya ini kita mau goreng. Panaskan minyak, gunakan api sedang aja, minyaknya nggak usah terlalu banyak. Lalu kita masukkan sosis satu persatu seperti ini. Setelah itu ini kita goreng sampai matang. Nah ini sosisnya sudah matang, kemudian kita angkat saring dan sisihkan. Lanjut siapkan satu lembar nori untuk yang bagian kasar di dalam, bagian licin di atas. Lalu ini kita potong jadi 4 bagian. Siapkan nasi pulen, ambil nasi sebanyak 1 sampai 1,5 sendok makan, lalu dikepal dan kita padatkan. Setelah sudah padat seperti ini, kita ambil satu lembar kulit nori yang udah kita potong. Bagian kasarnya itu di dalam ya, di bagian atas, kemudian bagian halusnya di bawah. Seperti ini, kemudian kita lipat seperti amplop seperti ini. Nah, kalau udah dilipat seperti ini, tinggal kita kepal-kepal aja. Terus dipadatkan supaya nasi sama norinya itu menempel sempurna. Lakukan semuanya sampai selesai. Hasilnya seperti ini nasi yang udah dikepalkan menggunakan nori. Lanjut kita ambil satu bagian ya, nasi norinya ini, lalu kita belah bagian tengah nasinya. Seperti ini, jangan sampai putus. Nah ini kalau udah kebuka seperti ini, tinggal kita isi dengan daun selada. Gak usah terlalu besar, kecil aja. Ini agak besar jadi aku kecilkan lagi. Masukkan di tengah-tengah seperti ini. Setelah itu kita masukkan irisan tomat, jadi kita iris tipis lalu kita potong lagi jadi 2. Dan juga irisan timun yang sudah dipotong tipis kemudian dibelah jadi 2 bagian. Setelah itu kita masukkan sosisnya seperti ini. Jadi seperti sushi sandwich ya teman-teman, seperti ini. Nah kalau udah kayak gini tinggal kita sisihkan terlebih dahulu. Hasilnya yang sudah dibentuk itu jadinya kayak gini. Nah kalau mau dititipkan di kantin, jadi kita pakai mika ukuran 6X. Kalau misalnya mau jual per kotak pakai box gitu ya teman-teman, nggak usah pakai mika. Dan selanjutnya kita hias bagian atasnya menggunakan mayones.
Seperti ini. Untuk motif mayonesnya bisa seperti ini atau ditutul-tutul aja. Ini aku digaris-garisin seperti ini aja ya. Olesi dengan mayones sampai merata. Selain mayones, di sini aku juga menggunakan saus sambal. Ini aku taruh aja di atasnya, aku tiban. Selain mayones ataupun saus sambal, teman-teman juga bisa menambahkan saus tomat juga bisa. Atau disesuaikan aja. Nah, untuk pinggirannya ini aku kasih atau aku hias lagi menggunakan mayones. Nah, seperti ini teman-teman. Selain itu juga, ini bisa kita hias dengan wijen yang sudah disangrai bagian atasnya. Resep yang kedua ada sosis kopong. Langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu 10 sosis. Ini sosis ayam atau sapi juga bisa ya teman-teman kalian gunakan. Nah, untuk sosisnya ini aku menggunakan merek G-Boy, jadi ya murah. Lalu, satu batang sosis ini kita potong menjadi 3 bagian seperti ini. Potong semuanya sampai selesai. Hasilnya seperti ini, lalu kita pindahkan ke dalam wadah. Jadi dari 10 sosis, hasilnya 30 pieces. Siapkan wadah, lalu masukkan 10 sendok makan tepung beras atau setara dengan 100 gram. Setelah itu, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh bawang putih bubuk, bahkan 1 sendok makan kaldu ayam bubuk. Setelah itu, ini kita aduk rata sampai semuanya tercampur. Nah, kemudian kalau sudah tercampur rata, kita tuangkan 550 ml air. Ini kita tuangin aja lalu sambil diaduk seperti ini. Kalau sudah rata juga, kita masukkan 1 butir telur ayam. Setelah itu ini kita kocok atau kita aduk rata. Nah, kalau sudah rata lagi, di sini aku tambahkan 1 saset santan bubuk instan. Ini aku pakai yang santan bubuk ya. 1 saset ini isinya 20 gram. Tapi kalau tidak ada, kalian bisa menggantinya dengan 1 saset santan instan yang cair. Setelah itu ini kita aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan sosisnya. Lalu aduk dan diamkan selama 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit teman-teman. Kalau sudah 15 menit, kita ambil sebagian larutan tepungnya seperti ini, pindahkan ke dalam wadah atau teko seperti ini supaya nanti kita lebih mudah memasaknya. Selanjutnya panaskan minyak. Minyaknya itu harus benar-benar panas ya teman-teman. Lalu kita masukkan sosisnya, kita goreng. Ini sosisnya ini kita goreng sampai setengah matang aja. Sosisnya sudah setengah matang. Selanjutnya kita tuangkan larutan tepungnya seperti ini. Minyaknya harus benar-benar panas supaya nanti tepungnya itu menempel teman-teman. Setelah itu ini kita aduk-aduk terus. Nah, kalau sudah agak menempel seperti ini, tepungnya ke sosisnya, lalu kita tuangkan lagi larutan tepungnya. Jadi ini larutan tepungnya itu kita tuangkan sebanyak 5 kali teman-teman. Supaya hasilnya itu lebih besar dan juga lebih bagus. Nah, ini kita sambil aduk-aduk ya. Nah, kalau sudah diaduk-aduk seperti ini dan sudah mulai menempel semua, tinggal kita tunggu matang, kita diamkan atau kita masak sampai warnanya itu kuning keemasan seperti ini. Ini sudah berwarna kuning keemasan, tinggal kita angkat, saring, dan tiriskan. Goreng semuanya sampai selesai. Hasilnya seperti ini, sosis selimut crispy-nya sudah jadi teman-teman. Untuk harganya, kita bisa jual mulai dari harga 1000-an sampai 2000-an aja. Disesuaikan dengan harga modal masing-masing. Ukurannya cukup besar ya teman-teman. Padahal sosisnya itu kita potong kecil-kecil. Dalamnya seperti ini rasanya crispy, gurih, dan juga enak. Resep ketiga, sate sandwich sosis. Langkah pertama kita siapkan 7 sosis ayam atau sapi. Di sini aku pakai sosis ayam. Nah, kemudian kita ambil 1 batang sosis, lalu 1 batang sosis ini kita potong sebanyak 7 sampai 8 potong. Ini kita potong semuanya sampai selesai.
Hasil potongannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita panaskan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, baru kita masukkan sosisnya. Dan sosisnya ini kita goreng sampai matang. Sosisnya sudah matang, kemudian kita angkat, saring, dan tiriskan. Langkah selanjutnya, siapkan 10 lembar roti tawar. Untuk roti tawarnya, ini aku beli dengan harga Rp5.000 dari merek Rumah Roti Budi. Selanjutnya, agar terlihat lebih rapi, rotinya ini pinggiran coklatnya kita potong semuanya. Hasil potongannya bisa kita sisihkan ke wadah lain. Lanjut kita ambil rotinya lalu kita potong bagi dua dengan bentuk segitiga seperti ini. Selanjutnya kita potong lagi menjadi segitiga seperti ini. Nah, setelah itu ini kita sisihkan. Kemudian kita ambil satu lembar roti lalu kita potong lagi menjadi segitiga. Seperti ini teman-teman. Jadi potongannya segitiganya kecil-kecil aja. Potong semuanya sampai selesai. Hasil potongan rotinya seperti ini. Kemudian kita sisihkan dan kita akan buat telurnya. Siapkan wadah. Di dalam wadah ini kita pecahkan 2 butir telur ayam. Setelah itu, di sini kita tambahkan bumbunya. Ada setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, sejumput garam, 1/4 sendok teh lada bubuk. Setelah itu, 1 batang daun bawang yang diiris serong. Dan juga 2 cabai merah keriting yang kita potong serong seperti ini. Jadi potongannya tipis-tipis aja teman-teman. Kemudian kita masukkan dan tambahkan 50 ml air. Setelah itu ini kita kocok semuanya atau kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, dia seperti ini, kemudian kita sisihkan. Lanjut, panaskan wajan anti lengket, lalu olesi dengan minyak, atau bisa juga diganti dengan margarin. Gunakan api kecil aja, lalu ini kita taruh rotinya di atas wajan anti lengket seperti ini. Untuk selanjutnya, bagian atasnya kita tuangin dengan telur ya teman-teman. Jadi di dalam kita tuanginnya ini 1 sendok itu berisi cabai dan juga daun bawang. Kita tuangin semuanya sampai selesai. Setelah itu ini kita masak sampai bagian bawahnya matang. Kalau bagian bawahnya sudah matang, tinggal kita balik dan kita masak sampai kedua sisinya matang. Rotinya sudah matang, kedua sisinya ini sudah matang kecoklatan seperti ini. Kemudian kita angkat, pindahkan ke dalam wadah. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Di sini ada sosis yang sudah kita goreng tadi dan juga potongan daun selada yang sudah dipotong kecil-kecil. Jadi benar-benar kecil-kecil banget ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita ambil 1 tusuk sate. Setelah itu kita masukkan atau kita tusuk rotinya seperti ini. Jadi ini tuh sandwich tusuk ya teman-teman seperti ini. Roti kemudian daun seladanya di atas roti seperti ini. Kita tusuk aja. Lanjut di atasnya kita tusuk juga sosisnya. Setelah itu kita tusuk lagi rotinya seperti ini. Kemudian kita kasih lagi daun selada. Lanjut kita tusuk sosisnya juga. Dan terakhir bagian atasnya kita tutup dengan roti seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai.
Nah, hasilnya seperti ini, sandwich tusuknya udah jadi. Untuk pengemasannya, di sini kita bisa menggunakan mika seperti ini, isinya 1 sampai 2. Satu tusuk atau satu tangkai sandwich tusuk ini harganya itu Rp2.000, teman-teman. Lalu bagian atasnya bisa kita kasih mayones, mayones yang pedas ataupun saus sambal juga bisa, teman-teman. Untuk rasanya ini enak banget, mengenyangkan juga dan juga sehat tentunya. Ini bisa kita jual mulai dari harga 2 ribuan aja atau disesuaikan dengan harga modal yang teman-teman pergunakan. Bisa kita jual di kantin, di rumah, ataupun kita pasang status di Facebook ataupun di WA, insya Allah orderan laris manis. Secara penampilan ini cantik ya teman-teman, rasanya juga enak, anak-anak pasti suka banget. Sampai di sini dulu ya ide jualan dari Dapur Ibu Acap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semuanya, serta aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan resep terbaru dari kami. Terima kasih, selamat mencoba, semoga laris manis dan sukses selalu.